Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Ya, pada pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang pesawat ronsen kondensator. Jadi pesawat ronsen kondensator itu merupakan pesawat kondensator discharge, suatu pesawat ronsen yang diciptakan menggunakan sistem discharge dengan memanfaatkan muatan kondensator sebagai sumber tegangan sehingga dapat menghasilkan tegangan untuk membangkitkan frekuensi tinggi. Rangkaian pembangkit sinar X pada kondensator discharge bekerja berdasarkan sistem rangkaian pengganda tegangan serta rangkaian pengisian pengosongan muatan kondensator. Nah, jadi istilah namanya itu dinamakan pesawat ronsen kondensator, namun yang kita kenal saat ini itu disebutnya adalah pesawat ronsen mobile gitu. Jadi pesawat ronsen mobile itu merupakan salah satu pesawat X-ray yang dapat dimanfaatkan untuk ronsen di ruangan-ruangan intensive care unit seperti di ICU, kemudian di PICU, pediatrik yang untuk pediatric intensive care unit, kemudian untuk di NICU, neonatus gitu, atau di IGD gitu. Nah, seperti yang di kampus kita punya, itu kan dia menggunakan pesawat ronsen mobile ya, pesawat ronsen mobile. Gitu. Nah, jadi konstruksi pesawat kondensator ini yang pertama, rangkaian pengganda tegangan ini digunakan untuk melipat gandakan tegangan. Tegangan inilah yang akan ditampung muatannya pada rangkaian kondensator dan muatan akan dibuang apabila terjadi expose sehingga akan mengaktifkan X-ray tube dan akan menghasilkan sinar X. Kemudian yang kedua, pesawat ronsen kondensator discharge lebih efisien penggunaannya dibandingkan dengan pesawat ronsen stationary atau pesawat ronsen general use ya yang ada di ruangan radiologi biasanya. Hal ini dikarenakan selain bentuk fisiknya yang mobile, pesawat ini pun memiliki beberapa keuntungan, yaitu dengan pesawat kondensator, discharge trafo tegangan tinggi atau HTT, trafo filamen, rangkaian rectifier, X-ray tube, rangkaian osilasi tegangan tinggi, bentuknya lebih kecil, sehingga dapat dikemas menjadi satu tempat atau single tank, sehingga dapat mengefisiensikan tempat gitu. Nah, secara garis besar, pesawat kondensator discharge terdiri dari berbagai blok rangkaian ya, seperti kemarin kita belajar pesawat konvensional ada blok-blok rangkaiannya. Nah, yang ini tidak jauh berbeda nih blok rangkaian dengan pesawat langsung konvensional. Akan tetapi, pesawat dengan sistem kondensator discharge memiliki blok rangkaian pengisi kondensator. Dengan menggunakan elemen kering, tegangan baterai yang searah dirubah menjadi tegangan bolak-balik oleh rangkaian inverter dan diperkuat dengan rangkaian pengganda tegangan. Nah, untuk suplai listrik pesawat kondensator ini menggunakan elemen kering berupa baterai yang dirubah menjadi sumber tegangan AC dengan menggunakan inverter. Pengendalian dan sistem ini menggunakan mikrokomputer. Untuk pengaturan KV dan MAS menggunakan rangkaian yang berdiri sendiri, sehingga besaran KV dan MAS tidak saling mempengaruhi. Pesawat ini mempunyai 3 range dalam pemilihan KV, yaitu yang pertama ada 0 kV sampai dengan 60 kV, itu menggunakan frekuensi 1,5 kHz, kemudian 55 kV sampai dengan 100 kV, itu menggunakan frekuensi 1,3 Hz, 1,3 kHz, kemudian 90 kV sampai dengan 125 kV, itu menggunakan frekuensi 1,1 kHz. Nah, rangkaian pesawat kondensator. Jadi rangkaiannya itu secara garis besar itu tersusun atas CPU, control panel, HTT, dan X-ray tube ya. Nah, jadi bentuknya itu ringkas itu hanya seperti ini gitu. Jadi ini ada X-ray tube, kemudian ini ada tadi komponen kelistrikannya untuk pembangkit sinar X-nya. Nah, yang pertama ada seat key switch panel. Nah, di sini ada konfigurasinya ya. Ini salah satu konfigurasi pesawat mobile ya. Bentuknya seperti ini. Jadi ada satu box, kemudian ada armnya atau ada tangannya. Nah, di sini terletaknya
kolimator, dan X-ray assembly gitu, X-ray chip assembly. Nah, seat key switch panel itu merupakan pengaturan kontrol panel dan display. Setiap kondisi menyangkut pengaturan parameter-parameter pada kontrol panel akan memberikan informasi ke CPU board XYS86 dan merupakan bagian utama kontrol pesawat gitu. Jadi sih ada nih ya, seat key switch panel. Kemudian nanti akan mengirimkan sinyal ke CPU board gitu. Nah, jadi di sini ada bentuk panel juga berbeda-beda. Ini salah satunya, ini ada contoh bentuk panel itu yang masih button gitu. Jadi ada digital, ada angka digital, terus ada buttonnya gitu untuk menambahkan dan mengurangi EV, menambahkan dan mengurangi MAS, mengaktifkan alat, on off, kemudian lampu kolimasi seperti itu ya. Kemudian di gambar kedua ini pesawat mobil lebih modern, itu user interface-nya atau key switch panel-nya itu menggunakan touchscreen gitu. Nah, biasanya pesawat yang menggunakan touchscreen ini pesawat mobile yang sistemnya DR gitu atau direct radiography. Nah, direct radiography ini dia tidak menggunakan kaset tapi menggunakan detektor atau biasanya disebut itu imaging plate saja gitu. Nah, jadi nanti gambar dari detektor akan langsung masuk ke dalam sistem komputernya gitu. Jadi nanti pesawat-pesawat modern, mobil yang modern itu gambarnya akan langsung muncul di pesawatnya. Kemudian dia ada sistem printer juga, jadi bisa langsung dicetak di tempat gitu. Jadi nanti foto basah itu langsung dapat gitu. Kalau yang pesawat ini kan kita masih menggunakan CR ya. Kalau nggak CR pakai kaset konvensional yang menggunakan sistem celup-celup atau sistem cuci manual atau otomatis gitu. Kalau yang ini udah digital semua. Soalnya ada MC5T control board itu berfungsi untuk menerima sinyal perintah dari CPU board. Selanjutnya memonitor dan mendeteksi sinyal-sinyal dan aktivitas pesawat. Selanjutnya diinformasikan kembali ke CPU board untuk diolah guna menginformasikan kejadian berikutnya gitu. Jadi kurang lebih bentuk MC5T control board itu seperti ini. Jadi letaknya ada di bawah CPU. Jadi tadi sinyal dari CPU itu akan diproses di control board, nanti akan dikembalikan ke CPU seperti itu. Selanjutnya ada CPU board XYS86. Nah, ini bagian utama kontrol pesawat, memiliki fungsi yang utama seperti dalam sebuah mikrokomputer. Sebagai pengganti dan XYS86, maka pada modul rangkaian tugas akhir ini digunakan mikrokomputer AT89S51 gitu. Jadi ini CPU board XYS86 letaknya ada di bawah seat key switch panel dan di atasnya MC5T control board gitu. Jadi dia di tengah-tengah gitu ya. Selanjutnya ada inverter control board. Nah, inverter control board ini memperkuat sinyal MC5T control board dan menghasilkan frekuensi tinggi yang diperlukan pesawat dan mengaktifkan FET to FET yang berfungsi sebagai saklar gitu. Jadi di sini letak inverter control boardnya ya. Letak inverter control board nanti untuk mengaktifkan FET to FET yang berfungsi itu sebagai saklar gitu. Kemudian ada arm control board. Nah, arm control board ini merupakan pengendali pergerakan lengan pesawat. Pada lengan pesawat dipasang tabung trioda sinar X gitu. Jadi ini kontrol arm control boardnya berfungsi untuk pengendali gerakan pesawatnya. Jadi nanti pada ujung lengannya itu dipasang tabung trioda sinar X. Nah, ini dipasang, ini kan arm control boardnya ya. Di sini ada tulisannya nih, arm control board. Nanti di ujungnya ini ada tabung trioda sinar X. Nanti dari tabung trioda sinar X akan disambung dengan kolimator gitu. Seperti biasa ya, X-ray pasti pakai kolimator seperti itu. Selanjutnya ada motor control board, ini yang paling bawah. Nah, gambar itu kurang lebih seperti ini gambar realnya. Jadi dengan mendapatkan sinyal perintah dari CPU board XYS86, maka board modul mampu menggerakkan perputaran roda pesawat. Jadi ada beberapa pesawat mobile itu yang bisa digerakkan kalau alatnya menyala gitu.
Ada juga yang dapat digerakkan pada saat alatnya mati, itu pun tetap bisa digerakkan. Selanjutnya ada high voltage transfer assembly. Nah, transformator tegangan tinggi yang berfungsi untuk membangkitkan tegangan tinggi. Jadi, kurang lebih itu bentuk high voltage seperti ini. Dikemas dalam satu box bersama dengan komponen-komponen lainnya. Di sini high voltage, ini ya letaknya di bagian depan ini. Jadi nanti dia di packagingnya itu dalam satu box dan lebih simpel gitu. Selanjutnya ada triode X-ray tube assembly, itu letaknya di sini ya, di ambul ini tadi. Nah, merupakan tabung ronsen yang terdiri dari anode, katode, dan grid. Jadi dia langsung include grid di dalam tabung X-ray-nya. Jadi gimana sih konfigurasi tabungnya gitu kan? Yang kita tahu itu kan di tabung X-ray hanya ada anode dan katode. Nah, ini kok ada grid juga gitu, emang bisa? Nah, jawabannya adalah bisa. Jadi memang konstruksi pesawat untuk mobile itu dia langsung ada gridnya. Gunanya apa? Gunanya untuk nantinya itu menyaring radiasi yang lemah gitu ya, seperti grid-grid pada umumnya gitu. Jadi konfigurasi seperti ini, di sini ada anoda dan sisi kontralateralnya itu ada katoda. Nah, jadi katoda ini langsung ditutup oleh grid gitu. Nah, sehingga pada saat X-ray keluar dari katoda itu akan langsung tersaring gitu dan baru menabrak target gitu. Jadi radiasi yang lemah itu tidak akan mencapai ke target gitu atau ke anoda. Selanjutnya ada inverter. Inverter ini merupakan rangkaian terdiri dari transistor power yang berfungsi untuk merubah tegangan baterai 24 volt menjadi tegangan AC 24 volt. Nah, di samping terdiri dan beberapa blok di atas, maka pesawat dilengkapi dengan UDM atau Ultrasonic Distance Measurement. UDM ini berfungsi sebagai pengukur jarak fokus ke objek secara elektronik dengan memanfaatkan gelombang ultrasonik. Gitu. Nah, ini ya contohnya ya. Jadi, si pesawat mobile beberapa merek itu menyediakan ultrasonic level transmitter gitu. Jadi, teman-teman tahu jarak FFD dari si kolimator ke surface atau ke objek gitu. Jadi nanti si pesawat ini tahu ada jaraknya gitu. Seperti mana tadi? Nah, di sini ya. Di sini tuh ada angkanya nanti keluar gitu. Ada angkanya keluar berapa gitu FFD-nya gitu. Nah, jadi teman-teman pada saat mobile tuh nggak ngasal-ngasal FFD-nya, tetap menggunakan FFD yang standar. Itu biasanya kita menggunakan 100 cm gitu ya. Kemudian tahapan penggunaan pesawat kondensator. Jadi ya setelah kita belajar rangkaian-rangkaiannya, lalu bagaimana cara pengoperasian pesawat kondensator ini gitu, dan bagaimana cara kerja pesawat berdasarkan sistem rangkaian listriknya seperti itu. Nah, yang pertama itu ada preparation. Preparation itu kita mengatur dan melakukan proses pengisian kondensator tegangan tinggi. Jadi melakukan cas. Itu kalau pesawatnya menggunakan baterai. Sekarang kebanyakan itu pesawatnya langsung colok ke AC atau ke colokan langsung ke colokan PLN ya, nggak pakai sistem cas lagi gitu. Karena sistem cas ini dia itu baterainya lebih cepat aus atau lebih cepat rusak gitu dan tidak begitu awet. Jadi sistem mobile yang menggunakan baterai itu sudah banyak ditinggalkan gitu. Kemudian main switch on, nanti satu daya berasal dari baterai yang kemudian diinvert dari DC menjadi AC seperti itu. Nah, nanti akan digalakkan oleh CPU melalui multiplexer dan rangkaian pembangkit oskalasi gitu. Baterai pada pesawat ini diisi secara otomatis dan PLN akan dikontrol oleh CPU gitu. Jadi untuk pesawat yang model baterai itu setelah dicas nanti dia akan mati otomatis casnya yang dimatikan oleh CPU-nya. Kemudian grid mendapat polaritas negatif pada katoda dan rotating anoda berputar gitu.
gitu. Nanti dia akan bunyi tuh, nanti akan bunyi seperti ada suara spinning di dalam tube X-ray-nya. Kemudian mengatur QV dan MAS, settingnya atau pengaturan ini dilakukan oleh operator pada kontrol panel dan parameter-parameter setting akan dibaca oleh CPU sebagai parameter acuan. Jadi misalnya kita pencet tombol plus, misalnya di QV-nya plus, nanti di CPU itu akan mengeluarkan angka, itu tuh angkanya udah berapa QV-nya gitu. Itu sebagai acuan kita. Pengaturan-pengaturan ini sesuai dengan kebutuhan dan proses radiografi. Misalnya sentorak itu menggunakan 6510 atau 7010 seperti itu ya. Kemudian selanjutnya mengatur pasien gitu. Nah, pada saat kita menggunakan tombol expose, itu tombol expose sama seperti tombol expose pada umumnya. Itu ada dua tombol. Yang tombol pertama adalah tombol ready. Tombol ready itu akan menyalakan lampu indikator. Lampu indikator bahwa awan elektron sudah siap atau tabung X-ray sudah siap expose. Kemudian anoda berputar dalam kecepatan normal gitu. Jadi makin cepat nanti putaran anodanya. Nah, pada saat expose, grid akan mendapat polaritas yang sama dengan polaritas katoda gitu. Nah, nanti elektron-elektron ditarik anoda dan mengenai target sehingga terjadilah eksposi atau exposure gitu. Nah, nanti deteksi arus tabung terakhir gitu ya. Nanti arus tabung akan keluar berapa gitu. Nah, cara kerja sistem kondensator yang pertama itu setting QV DMAS. Settingan atau pengaturan QV DMAS yang dilakukan oleh operator dilakukan pada kontrol panel dan parameter-parameter setting akan dibaca oleh CPU sebagai parameter acuan. Pengaturan-pengaturan ini sesuai dengan kebutuhan pada proses radiografi. Catu daya pesawat berasal dari baterai yang kemudian diinverter menjadi DC, dari AC menjadi DC dan dikendalikan oleh CPU melalui multiplexer dan rangkaian pembangkit oscilasi. Baterai pada pesawat ini diisi secara otomatis dan PLN yang dikontrol oleh CPU. Ini banyak typonya ini ya. Kemudian ada inverter AC/DC. Nah, pertama ketika tombol charge ditekan, sinyal pengisi tegangan tinggi atau CCHA dan PCB HCS 86 dikirim ke PCB MC50 control board. Kemudian sinyal pengendali transistor utama dikerjakan oleh PCB MC50 control board ke PCB inverter control. Sinyalnya akan mengendalikan photocoupler M5 dan M6 pada PCB inverter control. Kemudian M5 dan M6 dikendalikan oleh Q1 dan Q4 dan akan mengalihkan arus yang menuju basis transistor utama yaitu TR1, TR4. Nah, ini sistem inverter ya atau sistem pengubahan arus listrik dari AC menjadi DC. Jadi kan listrik PLN yang sudah saya jelaskan kemarin itu kan AC ya atau arus bolak-balik. Kemudian karena pesawat ini menggunakan sistem baterai, jadi dirubahlah menjadi DC untuk disimpan di dalam sistem baterai. Setelah menjadi DC, pada saat mau digunakan kembali atau pada saat mau digunakan untuk expose, si DC ini akan di-AC-kan kembali gitu. Gunanya apa? Jadi dari DC di-AC-kan kembali, nanti akan diperbesar ininya kekuatan listriknya gitu dari misalnya volt menjadi kilovolt gitu. Nanti setelah dia di-AC-kan kembali, dia akan masuk ke dioda rectifier yang kemarin ya, dioda rectifier dia akan disearahkan sehingga menjadi DC kembali dengan kekuatan yang lebih tinggi gitu. Jadi untuk sistem baterai ini emang agak ribet. Jadi dari AC DC AC DC gitu. Jadi dia dua kali kerja gitu. Nah, kemudian pengisian kapasitor tegangan tinggi. Sinyal step yang positif dan negatif tersebut akan menyebabkan primer dan sekunder HTT keluarannya diperbesar dengan frekuensi yang tetap sama. Selanjutnya, output pada sekunder disearahkan oleh dua dioda dan arusnya ditampung oleh dua kapasitor tegangan tinggi. Taraf tegangan dan kapasitor tegangan tinggi akan dideteksi oleh CPU seperti itu. Selanjutnya ada cara kerja sistem baterai. Nah, sistem baterai ini bekerja dengan cara mengarahkan arus AC dari PLN menjadi arus DC oleh dioda rectifier untuk disimpan di dalam baterai dengan komponen kering. Nah, pada saat akan digunakan, muatan pada baterai yang semula DC diubah kembali menjadi AC.
oleh pulsa inverter yang selanjutnya dilipat gandakan dari tegangan semula satu pulsa menjadi dua pulsa, sehingga akan didapatkan tegangan yang lebih tinggi setelah tegangan di inverter. Lalunya arus AC diarahkan kembali menjadi DC oleh dioda rectifier dan masuk ke dalam filament. Ini tadi sudah saya jelaskan yang cara kerja sistem baterai ya. Gitu. Jadi di sini itu dia akan dikopling atau digandakan. Jadi yang pertama yang satu terus ditambah bawahnya kan arusnya ya. Kemudian ditambah lagi yang harus satu menjadi dua ini ya. Gitu. Oke, untuk pesawat kondensator sudah selesai. Cukup ringkas untuk materi ini karena memang tidak begitu banyak yang dapat dijelaskan. Untuk pesawat penumpang mobil sendiri seperti ini ya bentuknya ya kurang lebihnya. Gitu. Nah untuk tugasnya teman-teman nanti membuat sketsa gambar tabung sinar X konvensional dan tabung sinar X kondensator. Nah serta jelaskan perbedaannya gitu. Tadi kan sudah saya jelaskan bahwa tabung sinar X yang digunakan pada pesawat konvensional dan pesawat kondensator itu memiliki perbedaan gitu. Nah, bedanya di mana dan sketsa gambar seperti apa? Silakan nanti dibuat tugasnya, nanti dikumpulkan pada saat sebelum UTS gitu. Nah, berarti materi untuk UTS saya tinggal satu ya, tinggal pesawat dental unit kalau tidak salah. Nah, coba kita cek silabus dulu ya. Sehabis kondensator itu nanti kayaknya ada pesawat Mamo. Pesawat Mamo itu yang ngajar Bu Erika ya. Yang memberikan materi Bu Erika. Nah, ini di sini sudah ada presentasi sudah, pesawat transfer konvensional sudah. Pesawat kondensator sudah. Ya, sehabis kondensator ada pesawat mamografi. Itu yang ngajar Bu Erika ya. Terus materi saya itu tinggal pesawat dental unit gitu. Minggu depan lagi lanjut lagi boleh untuk pesawat dental unit. Nanti minggu depannya lagi kita akan UTS gitu. Jadi 2 minggu lagi ya. Minggu depan dental, minggu depan lagi UTS. Nanti habis UTS kita langsung lanjut lagi, langsung lanjut materi untuk UAS. Nanti untuk materi untuk UAS itu saya ada pesawat tomografi atau dental panoramik, kemudian ada materi fluoroskopi. Selanjutnya sehabis fluoroskopi sudah sisanya ada perawatan pesawat, kemudian operasi pesawat itu yang ngajar Bu Erika. Oke, coba kita lihat ya. Nah, di sini biar teman-teman nggak penasaran, di sini saya dapat dari YouTube ya. Kita lihat.
Ini salah satu pesawat mobile dari pabrikan Siemens ya. Ini pesawatnya model DR atau direct radiography. Oke, kita simak dulu ya cara kerja dari pesawat mobile DR-nya Siemens ini. Tuh, segampang ini ya, cuma naruh detektor di belakang punggung pasien, kemudian kita atur cupnya, kolimatornya, sorry, ngatur kolimator, nanti gambar langsung akan keluar di layar monitornya. Ini untuk foto di ruangan bayi ya, di NICU, Neonatal Intensive Care Unit ya. Oke, itu salah satu mobil X-ray yang modelnya DR. Coba kita cari lainnya lagi. Sebentar, saya harus balas WA dulu. Oke, kita cari video lainnya lagi ya. Di sini ada CXR. Oh, ini ada pesawat Shimazu ya. Kita lihat yang pabrikan Shimazu. Oh, Shimazu itu ternyata bekerja sama dengan Canon ya. Digital radiography, kilowatt mobile dart evolution, and Canon's flat panel technology form a top team. This is equipment that truly saves lives, saves time, and saves money. Many hospitals and professionals are aware of these capabilities, but even they are in for a surprise as we unveil the latest generation of digital solutions that offer better image quality, better user convenience, better workflow management. Ini si Shimazu ini juga modelnya model DR ya, atau direct radiography ya.
versatile, compact, extremely easy, safe, and maneuverable setup that produces high-quality diagnostic images in just seconds, from capture to display. Perfect images, ready for instant evaluation. Nih ngatur Do we kolimasi. need another exposure, or should we file this one on the network? Is the dose correct? Vital questions such as these get accurate answers, fast. The Shimatsu's 32 kilowatt mobile dart evolution works perfectly together with the Canon amorphous silicon detector, whether for routine diagnosis, for bedside examinations, or for traumatology. Range of digital radiography needs and offers a full range of applications. The DICOM header provides accurate dosage information. Now that's versatility. And even during charging, the mobile Nih pesawat Shimazu punya Canon, Shimazu Canon ini dia menggunakan sistem baterai ya. Kalau yang tadi pesawatnya Siemens itu dia menggunakan listrik langsung, yang ini dia menggunakan sistem baterai. Ini ada indikator baterainya. dart evolution remains ready for action. Compared to traditional systems, Shimatsu's mobile dart evolution and Canon's flat panel detectors save a lot of time, a lot of expense, and by providing reliable diagnostics fast, a lot of lives. And if the patient cannot come to the equipment can be moved to the patient, fast and easy. In some situations, improved dose efficiency, lower X-ray exposure, and superior image quality are important considerations. That's why an increasing number of hospitals prefer to combine the Shimatsu's mobile dart evolution with Canon's CXDI 50C detector. It is based on cesium iodide technology and combines low exposure with high image quality, and all without any concession to ease of use, portability, workflow speed, or patient comfort. And although the detector is small and easy to handle, the image area is an impressive 35 by 43 centimeters, enough for truly accurate, helpful images. And then, to complete Shimatsu's and Canon's impressive array of digital radiology solutions, there is now the brand new CXDI 60G, taking portability and ease of use into an entirely new domain. It is extremely small, extremely versatile, and extremely practical. It fits inside a standard incubator. It features a click-on-grid unit. Its connections are simplicity itself. In combination with Shimatsu's mobile dart unit, wireless data transfer to hospital networks is extremely simple. It's a very cost-effective detector wherever portability, size, and ease of use are important factors, like in intensive care units or for pediatric use, situations where mobile X-ray equipment can really make the difference. This equipment from Shimatsu and Canon meets all user needs. It saves time by improving workflow significantly and by making images easy to access, process, or store on standalone PCs or networks, wirelessly if preferred. It also saves money by bringing quality imaging solutions to the bedside in an easy-to-use way. The equipment is reliable, safe, patient-friendly, and easy to adapt to different environments. The user interface is clear, simple, and flexible. Okay. And most important of all, Oke, sudah ya. Nanti lain-lainnya cari aja di YouTube banyak video-videonya ya.
Oke, mungkin untuk pertemuan saya mengenai pesawat kondensator cukup di sini. Silahkan kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan, silahkan yang mau bertanya sambil absen boleh ya. Silahkan yang sambil mau absen. Saya tunggu sampai jam 7.55 ya. Silahkan yang ingin ditanyakan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup saja ya. Materinya sudah saya share di grup ya. Silahkan dipelajari kembali. Terima kasih perhatian teman-teman sekalian. Selamat pagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.